Para mahasiswa, kita lanjutkan materi Al-Hijru bagian yang kedua. Sebelumnya sudah kita bahas tentang kewajiban wali meliputi mencukupi kebutuhan as-sufaha, baik makan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Maka lanjutan dari pembahasan sebelumnya menjadi tugas wali pula, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wali juga dimohon untuk bertutur kata, berkomunikasi dengan lemah lembut kepada as-sufaha. Termasuk dalam pengertian berkata baik kepada para as-sufaha adalah berkata secara jujur bahwa harta yang digunakan untuk memelihara, ngeramut, membesarkan as-sufaha itu adalah hakikatnya harta mereka, bukan harta si wali. Nah, keseluruhan harta itu sementara dikelola oleh wali, dan nanti sewaktu as-sufaha sudah besar akan diserahkan kepada mereka. Yang berikutnya termasuk bertutur kata yang baik adalah wali berkata kepada mereka bahwa nanti kalau sudah besar harta akan diserahkan. Juga wali berpesan kepada as-sufaha agar harta itu dikelola dengan baik, jangan sampai boros. Yang keempat, wali dalam segala hal memberi contoh bertutur kata yang baik, yang sopan, karena konteksnya adalah anak yatim as-sufaha yang berada di bawah perwaliannya itu kan masih kecil, sifatnya imitatif, meniru-niru apa yang dilakukan oleh wali, yang dikatakan wali, dan yang dilakukan oleh wali. Semakin positif apa yang diamati, yang didengarkan oleh as-sufaha dari apa yang dilakukan oleh wali, tentu itu akan membentuk kepribadian yang baik bagi as-sufaha. Selanjutnya kita bahas ayat ke-6 dari surat An-Nisa yang hakikatnya merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang kelima. Jadi kalau ayat yang kelima itu lebih bicara tentang bagaimana mengelola hartanya, maka ayat yang ke-6 ini adalah berbicara tentang bagaimana kalau anak yatim atau as-sufaha itu sudah besar. Jadi ini perlu kita jelaskan apa hubungannya al-yatama dengan as-sufaha. As-sufaha kemarin orang-orang yang tidak cakap itu kan ada 4 sebab. Yang pertama adalah karena kecil, karena gila, yang ketiga adalah karena tidak cakap mengelola harta, yang keempat karena bangkrut. Nah, al-yatama ini masuk as-sufaha, klasternya adalah klaster anak kecil. Karena anak kecil maka seluruh hartanya itu harus diampu oleh wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la taquluha israfa wa bidaran ay yakbaru. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Wa badalul yatama, ujilah anak-anak yatim itu sebelum harta diserahkan, hatta idza balaghun nikah, sampai dia menjelang usia nikah atau sudah dewasa. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum, jika kamu merasa anak yatim itu sudah cakap mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, ya serahkan harta itu kepada mereka. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru, wali ketika membelanjakan hartanya itu harus dilakukan secara proporsional, tidak terlalu boros juga tidak terlalu pelit.
Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jika wali itu kaya, ya sebaiknya dia mengambil sikap iffah. Iffah itu sedikit pun sama sekali tidak mengambil dari harta anak yatim. Wa man kana faqiran, tapi kalau walinya itu miskin, fakir, maka boleh dia mengambil harta dengan cara yang ma'ruf. Cara ma'ruf yang bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu. Nanti jangan lupa kalau harta itu sudah diserahkan, maka datangkanlah saksi. Para mahasiswa yang berbahagia, ini penjelasan lebih detail tentang surat An-Nisa ayat 6 ini. Jadi wali sebelum menyerahkan harta kepada anak yatim atau salah satu asufa itu anak yatim, maka apa yang dilakukan oleh wali yaitu wabtalu, yaitu melakukan uji coba atau fit and proper test. Dicek sudah cakep atau belum. Jadi wabtalul yatama itu maksudnya adalah ikhtibarul aitam wa tadribuhum ala husni tasarruf bil amwal qabla daf'i amwalihim laihim. Jadi wali melakukan pemantauan, pengecekan kepada anak yatim itu sudah mampu mengelola harta atau belum. Mengapa harus dicek? Harus dipastikan. Sebab wali harus memastikan bahwa anak yatim itu ketika tumbuh dewasa sudah benar-benar dia cakap mengelola harta. Sebab ini persoalan harta. Kalau nanti nggak cakap, harta itu bisa-bisa dihamur-hamurkan habis. Nah, kapan uji coba itu dilakukan? Menurut Abu Hanifah dan As-Syafi'i, uji coba itu dilakukan sebelum balik. Tapi kalau menurut Imam Malik, uji coba itu dilakukan setelah balik. Nah, apa yang dilakukan oleh wali dalam rangka memantau, mengecek, memastikan bahwa anak yatim itu sudah cakap, wa ayyata'ammala al-wasi ahlaqa yatimihi wa yastami'a ila aghradihi wa yahsula lahu al-ilmu bi najabatihi. Jadi wali itu memantau, mengobservasi moral anak yatim itu, perilakunya dilihat, diobservasi. Wa yastami'u ila aghradihi, didengarkan apa obsesinya, apa cita-citanya, gitu kan. Dipantau, diamati, dicermati. Fa yahsula lahu al-ilmu bi najabatihi. Maka dengan memantau, mengobservasi, wali akan tahu, oh anak ini bakatnya begini, anak ini punya kecenderungan seperti ini. Dan yang lebih penting lagi, wal ma'rifah bisaksi fi masalihi wa dhabti malihi. Yang terpenting lagi adalah wali harus tahu bahwa dan harus dipastikan bahwa anak yatim yang di bawah perwaliannya itu harus benar-benar sudah tahu apa yang dilakukan, manfaat madaratnya. Dia akan selalu berbuat untuk kemaslahatan dirinya, dia akan berbuat untuk kemaslahatan hartanya, sehingga wali menjadi nyaman oleh karenanya itu. Kapan harta itu diserahkan? Harta itu diserahkan inna daf'al mal alil mahjur alaihim yakunu bisarpaini. Penyerahan harta itu dilakukan ketika benar-benar sudah terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ina surusti, jadi terbukti bahwa anak yatim itu sudah cakap mengelola harta. Wal buluk, anak yatim itu sudah menginjak balik. Menurut jumhur begitu, dua ini harus terpenuhi. Tetapi kalau menurut Abu Hanifah, wa Zufar, Nakhai, tidak harus dua-duanya, tapi salah satu keduanya terpenuhi, maka harta bisa diserahkan. Nah, sekarang etika pengelolaan bagi wali. Yang pertama apa? Yajuzu lil wasi ayyasna ma fi mal yatim maka al abi ayyasna'uhu min tijaratin aw asira'in wa bai'in wa alai ayyu'addi zakata min sa'iri amwalihi. Yang pertama, wali seperti ayahnya. Seorang wali itu bisa berperilaku seperti ayah yang bagaimana berpikir mengembangkan harta itu,
dan dari pengembangannya itu kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak yatim itu. Bisa dikembangkan dengan berbagai kegiatan bisnis. Dan jangan lupa wa alaihi ayu adiyaz zakah, jangan lupa dikeluarkan zakatnya kalau memang visinya berhasil. Yang kedua, wali harus proporsional. Ya, harus proporsional di dalam membelanjakan harta itu. Wala taquluha israfa wa bidaron baru. Tidak boleh ifrat, tidak boleh mujawazatul had, harus proporsional, ya. Bocah cilik, cah kuliah untuk ono mobil, itu namanya ifrat. Atau sebaliknya, bocah kuliah sangoni sedina 1000, itu namanya kelewatan, pelitnya. Dan yang ketiga adalah etika bagi wali adalah faman kana ghaniyan falyakul bil ma'ruf, faman kana ghaniyan falyastafif, faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi kalau wali itu kaya, maka dianjurkan dia untuk iffah. Iffah itu artinya sama sekali tidak mengambil harta sedikit pun dari harta anak yatim itu. Tapi kalau wali itu miskin, fakir, maka dia boleh mengambil harta itu sekedarnya saja dengan cara yang baik untuk mencukupi kebutuhan dia. Nah, ukuran baik itu bagaimana? Ya, mengambilnya itu sebatas dikira-kirakan ongkos dia mengelola harta itu setiap harinya berapa. Kira-kira kerja sedino ngembangnya harta itu kira-kira layaknya dapat komisi berapa. Kalau saya ketahui sedino saya ketahui. Jangan biasanya umumnya saya ketahui ngambil 200.000, itu namanya bukan bil ma'ruf, itu namanya aji mumpung, ya. Nah, itu dilarang. Yang terakhir, jika anak yatim itu sudah cakap, sudah dewasa, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'sidu alaihim, maka penyerahan harta itu diiringi dengan mendatangkan dua saksi. Mengapa perlu saksi? Karena ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi kalau nggak ada saksi, sebenarnya harta sudah diserahkan, itu kemudian bisa dipelintir, faktanya seolah-olah dibikin isu bahwa dia belum menyerahkan hartanya. Nah, itu kan bahaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian seluruh materi dari tafsir ahkam ekonomi sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran.